Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Kamalia. Saya Muhammad Ilham Wildan Jailani. Kami dari kelas Teknik Informatika tahun ajaran 2020 Kami akan menjelaskan bab 3 tentang manajer. dan manajemen. Materi yang pertama adalah manajer. Manajer adalah seseorang yang bekerja melalui orang lain dengan mengordinasikan kegiatan-kegiatan mereka guna mencapai sasaran organisasi. Seorang yang karena pengalaman, pengetahuan, dan keterampilannya diakui oleh organisasi untuk memimpin, mengatur, mengelola, mengendalikan, dan mengembangkan kegiatan organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Tingkatan manajer ada 3. Yang pertama, manajemen lini pertama. Yang kedua, manajemen tingkat menengah. Yang ketiga, manajemen puncak. Manajemen lini pertama dikenal dengan istilah manajemen operasional. Merupakan manajemen tingkat yang paling rendah yang bertugas mengawasi dan memimpin karyawan non-manajerial yang ada di dalam proses produksi. Mereka sering disebut supervisor, manajer shift, manajer area, manajer kantor, manajer departemen, atau mandor. Manajemen tingkat menengah. Manajemen tingkat menengah mencakup semua manajemen yang berada di antara manajer lini pertama dan manajemen puncak dan tugas sebagai penghubung antara keduanya. Jabatan yang termasuk manajer menengah yaitu kepala bagian, pimpinan proyek, manajer pabrik. Manajemen puncak atau top management dikenal sebagai executive office yang bertugas merencanakan strategi dan kegiatan perusahaan secara umum dan mengarahkan jalannya perusahaan. Contoh top management adalah CEO. Selanjutnya, fungsi manajer. Manajer perusahaan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen sebagai berikut. 1. Fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan. Kegiatan-kegiatan pokok perencanaan melalui penentuan tujuan, penyusunan program dan jadwal, penyusunan anggaran, pengembangan prosedur, serta penetapan dan penafsiran kebijakan. Perencanaan perusahaan antara lain meliputi produksi, pemasaran, SDM, dan ketatausahaan. 2. Fungsi pengorganisasian. Termasuk fungsi ini antara lain menyusun struktur organisasi, mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab, serta menetapkan hubungan antar bagian dalam organisasi. 3. Fungsi pelaksanaan kerja berdasarkan rencana yang telah disusun. Agar dicapai hasil yang diinginkan, manajer harus terlibat dalam pelaksanaan rencana kerja. Tujuannya supaya dicapai koordinasi antar bagian dan kualitas proses dan hasil produksi senantiasa terjaga. 4. Fungsi pengawasan. Manajer mengawasi apakah pelaksanaannya dan hasilnya telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan, apakah perlu ada perbaikan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, peran manajer. Pertama, peran antar pribadi. Peran antar pribadi yaitu melibatkan orang dan kewajiban lain yang bersifat simbolis dan seremonial. Peran ini meliputi peran untuk figur, untuk anak buah, dan pemimpin. Yang kedua, peran informasional. Meliputi peran manajer sebagai penyebar dan pemantau informasi dan peran sebagai juru bicara. Yang ketiga, peran pengambilan keputusan. Yaitu peran seorang wirausahawan, pemecah masalah, serta pembagi sumber daya. Selanjutnya, keterampilan manajer. Keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Yang pertama, keterampilan konseptual. Manajer tingkat atas atau top manager diharuskan memiliki sebuah keterampilan untuk membuat konsep, ide, dan gagasan untuk kemajuan sebuah organisasi. Yang kedua, keterampilan berhubungan dengan orang lain. Selain kemampuan konsepsional,
Seorang manajer juga harus dilengkapi dengan keterampilan berkomunikasi serta berhubungan dengan orang lain yang disebut dengan keterampilan kemanusiaan. Komunikasi yang persuasif harus selalu diciptakan oleh manajer terhadap bawahan yang dipimpinnya. Yang ketiga, keterampilan teknis. Keterampilan teknis merupakan bekal bagi manajer pada tingkat yang lebih rendah. Keterampilan ini merupakan kemampuan untuk menjalankan sebuah pekerjaan, misalnya menggunakan program komputer, memperbaiki mesin, akuntansi, dan sebagainya. Yang keempat, keterampilan manajemen waktu merupakan keterampilan yang merujuk pada kemampuan seorang manajer untuk menggunakan waktu yang dimilikinya secara bijaksana. Yang kelima, keterampilan membuat keputusan. Keterampilan ini merupakan kemampuan untuk mendefinisikan sebuah masalah dan menentukan cara terbaik untuk memecahkan masalah tersebut. Ada 3 langkah dalam membuat keputusan. Yang pertama, seorang manajer harus mendefinisikan masalah dan mencari berbagai alternatif yang dapat diambil untuk menyelesaikannya. Kedua, manajer harus mengevaluasi setiap alternatif yang ada dan memilih sebuah alternatif yang dianggap paling baik. Yang ketiga, manajer harus mengimplementasikan alternatif yang telah ia pilih serta mengawasi dan mengevaluasinya agar tetap berada di jalur yang benar. Selanjutnya, etika manajer. Etika manajerial adalah standar perilaku yang memandu manajer dalam pekerjaan mereka. Ada 3 kategori klasifikasi. Yang pertama, perilaku terhadap karyawan. Yang kedua, perilaku terhadap organisasi. Yang ketiga, perilaku terhadap agen ekonomi lainnya. Selanjutnya, tugas manajer. Yang pertama, manajer bekerja dengan dan melalui orang lain. Yang kedua, manajer memandukan dan menyeimbangkan tujuan. Yang ketiga, manajer bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Yang keempat, manajer harus berpikir secara analisis dan konseptual. Yang kelima, manajer adalah seorang mediator. Pembahasan yang kedua yaitu manajemen. Manajemen adalah sebuah proses untuk mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut dengan cara bekerja sama dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Secara etimologi, kata manajemen diambil dari bahasa Perancis kuno, yaitu manajemen, yang artinya adalah seni dalam mengatur dan melaksanakan. Manajemen dapat juga didefinisikan sebagai upaya perencanaan, pengkoordinasian, pengorganisasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efisien dan efektif. Fungsi manajemen dalam bisnis. Ada 5 fungsi utama manajemen dalam bisnis. Yang pertama, planning atau perencanaan. Perencanaan merupakan hal yang paling penting dalam manajemen bisnis. Seorang manajer yang mengelola manajemen dalam perusahaan atau bisnis akan merencanakan dan mengevaluasi setiap tindakan yang sudah dan belum ditindaklanjuti dalam bisnis. Yang kedua, pengorganisasian. Fungsi manajemen dalam bisnis yang kedua adalah sebagai pengorganisasian dengan membagi kegiatan besar menjadi beberapa kegiatan kecil atau serangkaian kegiatan. Tujuannya adalah untuk mempermudah manajer melakukan pengawasan yang lebih efektif dan menentukan sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang sudah dibagi menjadi lebih efisien. Yang ketiga, penempatan. Penempatan lebih memperhatikan sumber daya secara umum. Beberapa sumber daya tersebut diantaranya peralatan, perlengkapan, dan inventaris yang ada pada sebuah organisasi. Yang keempat, pengarahan. Fungsi manajemen dalam bisnis yang terakhir adalah sebagai suatu tindakan yang mengupayakan agar setiap anggota bisnis atau kelompok mampu mencapai sasaran dan target sesuai prosedur manajerial yang sudah direncanakan. Seorang manajer akan melakukan pengarahan
jikalau terjadi masalah atau jika apa yang dikerjakan tidak sesuai dengan yang direncanakan. Yang kelima, pengawasan. Dari tindakan yang telah dilaksanakan, perlu adanya pengawasan. Fungsi manajemen bisnis dalam hal ini adalah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja sumber daya perusahaan. Beberapa hal yang harus terpenuhi untuk melakukan pengawasan yaitu yang pertama jalur, yang kedua penetapan waktu, yang ketiga perintah pelaksanaan, yang keempat tindak lanjut. Selanjutnya unsur-unsur manajemen. Poin yang pertama manusia, yang kedua uang, yang ketiga material, yang keempat mesin, yang kelima metode, yang keenam pasar. Semua unsur tersebut harus saling melengkapi satu sama lain, dan jika salah satu unsur tersebut tidak ada, maka berimbas pada hasil keseluruhan pencapaian suatu organisasi. Jenis-jenis manajemen. Yang pertama, manajemen strategi, yang kedua, manajemen administrasi perkantoran, yang ketiga, manajemen biaya, yang keempat, manajemen organisasi, dan lain-lain. Kesimpulan dari pembahasan tersebut yaitu, manajer adalah orang yang mengarahkan dan bertanggung jawab atas orang lain. Sedangkan manajemen adalah suatu proses pengaturan dan pengarahan demi tercapainya suatu tujuan. Perbedaan manajer dan manajemen bisa kita simpulkan bahwa manajer adalah seseorang yang mengatur dan bertanggung jawab atas manajemen tersebut. Sedangkan manajemen itu sendiri adalah sistem untuk mengatur perencanaan dalam suatu organisasi agar berjalan sesuai dengan yang diinginkan bersama dan dipimpin oleh seorang manajer. Sekian presentasi kami tentang bab 3 manajer dan manajemen. Mohon maaf bila ada salah kata karena kami masih tahap belajar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.